Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Nah, hari ini kita lagi-lagi membahas soal Tifa, Roy. Akhirnya, ya setelah ya udah agak lama lah ya, dengan beliau kembali dengan gebrakan baru yang lebih bikin tercengang dan nggak masuk akal. makin giling. Terus terang loh ya, Cindy dan siapa nama kamu? Cindy dan Noi. Jadi gini, saya tuh sekarang melihat jangan-jangan Tifa itu sakit memang. Mental. Secara mental dan secara dia sebetulnya nggak sepinter seperti yang barangkali selama ini Kenapa dibayangkan. Bang? Bukunya nggak laku. Nggak kan kita akan ngomongin apa yang dia sampaikan di. Nggak, buku itu bukan nggak laku. Kita nggak tahu mau beli di mana. Dijualnya tuh di mana sih? Buku Jokowi's white paper itu? Di Gramet nggak ada deh. Yang nggak ada itu harus belinya melalui online ya. Nama ditolak kah? Ya udah kembali. Oke. Kembali ke tadi. Jadi Bu Tifa ini sama ada Pak Roy Suryo juga itu kan mereka datang ke acara Rakyat Bersuara yang ada Mas Aimannya itu. Nah, iNews ya? iNews. Ya, markas lah pokoknya itu. Ya. Markas FPI kali ya. Nah, dan lagi ngebahas soal gelar perkara khusus. Biasa kasusnya yang ijazah palsu Pak Jokowi lagi-lagi diangkat lagi, dibahas lagi. Nggak, karena memang layak diangkat, ada gelar perkara khusus. Sampai ada gelar perkara khusus karena ternyata sebelumnya juga udah ada gelar perkara tapi bukan khusus. Biasanya kan gini, gelar sesudah dinyatakan tersangka, kemudian diikuti dengan gelar perkara. Iya. Orang dikasih lihat nih, kita akan melakukan sidang dan inilah bukti. Iya. Barangkali juga disebut saksi gitu ya. Iya. Terus jalan, nah biasanya langsung dimulailah persidangan pertama. Iya. Nah kali ini beda Karena sidangnya belum ternyata ya. Enggak, sidangnya kan memang belum. Mesti kan gelar perkara baru terus sidang. Ini tapi belum. Di tengah-tengahnya sekarang ada gelar perkara khusus yang memang diminta. Yang itu memang sebuah hak yang diberikan kepada mereka orang yang yang tergugat. berperkara Ya. Kan yang tergugat dalam kasus ini nih adalah Roy dan kawan-kawan ya, gengnya Roy Suryo nih, termasuk Dr. Tifa yang selalu nampak sangat vokal ini. Nah mereka tuh diberi peluang nih oleh hukum. Kalau kalian masih merasa ada sesuatu yang kalian nggak anggap sebagai tepat gitu ya, boleh loh gitu, boleh. Makanya namanya khusus. Nah mereka memperkarakan lagi-lagi yang selama ini kan sering udah disebut. Ijazahnya Pak Jokowi itu nggak pernah dikasih lihat gitu kan? Iya. Nah, tunjukin aja. Nah gitu. Sekarang mereka minta agar itu ditentukan dulu, betul nggak ini ijazah yang palsu, yang ijazah yang ini ijazah yang asli nggak sih? Artinya gini, kalau kita mau mulai pengadilan ini, saya harus lihat dulu ada nggak sih ijazahnya? Bukti fisiknya lah ya. Bukti fisiknya ada nggak sih? Itu yang diminta nih oleh gengnya Roy. Nggak cuman Roy ya, ada beberapa tim lainnya ya. Dan itulah yang sekarang dipenuhi oleh polisi. Polisi dengan baik hati bilang, ya udah kita gelar perkara khusus ya. Nah gelar perkara khusus dilakukan, biasa keesokan harinya langsunglah rakyat bersuara. Biasa diundang. Nah jadi mungkin buat para penonton yang belum tahu atau Bang Ade atau Noi bisa koreksi. Jadi mereka tuh ngajuin gelar perkara khusus ya. Itu 2 kali. Jadi di tanggal 21 Juli sama 20 November. 2 kali. Atau saya nggak tahu apakah yang Juli itu masuk di situ atau enggak. Yang jelas sekarang udah gelar perkara. Sesudah gelar perkara barulah diajukan gelar perkara khusus. Nah, gelar perkara khususnya itu udah digelar juga di tanggal kemarin 15 Desember ya. Dan sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 17. Iya, jadi 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Kan di Rakyat Bersuara tanggal 16. Iya. Tanggal 16. Jadi kayak bahkan ijazahnya tuh katanya ini ya Bang Nui, kayak udah sempat ditunjukin sama si polisi dan kayak cuma tetap aja nih pas ditunjukin no
ada alibi lain lah Ya, gitu. itu. Dan bahkan Mereka tetap menganggap bahwa itu palsu. Jadi Udah ditunjukin bukti fisiknya, cuman memang dikasih waktunya ada dilihat nih 5 menit gitu. Tapi karena nggak bisa dipegang, bahkan nggak bisa kayak, boleh nggak gua ambil dulu buat ngecek nih beneran asli. Seakan-akan kayak lagi nguji duit uang kan. Uang Iya, itu kayak, mata palsu iya, apa enggak. asli Jadi apa dia enggak. berharap dipegang, diterawang. diraba gitu. gitu-gitu kan. Nah akhirnya karena tidak dikasih sama pihak kepolisian, cuman dikasih lihat aja, akhirnya mereka menjuluki ijazahnya Pak Jokowi itu ilusi transparansi. Karena memang mereka nih dipandang, sudut pandang mereka nggak tahu ini ijazah asli atau enggak selagi belum diraba-raba, belum diuji. nggak, mereka udah tahu itu asli. Cuman- Saya yakin mereka itu semua udah tahu kok ini asli. Iya. Tapi kan harus dibuat drama dong. Iya dong, biar laris Harus. tuh. Apa karena Karena bukunya belum laris. Jadi kalau di drama Atau- lagi, Job desk-nya belum kelar. job desk belum kelar. Oke. Bohir belum puas. Penyandang dana Takut masih banget. lah, perkembangannya gimana, Roy? Lanjut lah. Nah, ini ngarang ya. Ngarang. Ngarang ini. ini. Ngarang. Jangan terlalu percaya sama omongan teman-teman ini. Loh, yang ngomong gue bukan sih? Sampai akhirnya di acara itulah, dari mungkin karena Acara mana nih? yang Rakyat bersuara. Oh, tanggal iya. 16 Desember itu kan si Aimannya nanya gimana nih menurut sudut pandang ibu Bu dokter gitu kan. Akhirnya dia bilang, ini sebenarnya gelar perkara khusus ini menunjukkan bahwa terkait uji loyalitas Polri terhadap Pak Jokowi gitu. Ya, ini mau saya jelasin ya. Itu uji Itu loyalitas tuh Jadi kontradiktif nggak sih bang? istilah dia itu uji loyalitas polisi pada Pak Jokowi. atau akan memperjuangkan kebenaran gitu ya. Enggak, yang paling penting kalimat itu. Iya. Uji loyalitas polisi pada Jokowi. Itu yang tadi saya bilang di awal. Ini orang Sakit. pinter beneran gak sih? Selama ini kan kita ya kan punya sebuah inilah persepsi lah ya. Dia dokter ya. Bahkan di dalam acara ini dia tuh berulang kali dia mengatakan bahwa saya itu lagi menyiapkan dua disertasi secara Sama diametral nyiapin buku lain kan. dan Dia menyiapkan apa bang? Diametral. jadi Seri apa? Atau Berbarengan. bukan berbarengan. Oh. Berbarengan. Tapi double kalau tapi kita S1 tuh double degree gitu ya bang? double double degree tapi degree. berseberangan. Oh, Yang beda satu kalau jurusan. nggak salah nggak sama-sama kedokteran, tapi yang satu fisik, satu apa gitu ya. Kan dia selalu menyebut diri dia ahli neuroscience. neuroscience. Itu kan syaraf otak gitu loh. Tapi dia juga menyiapkan dokter untuk Oh, tapi di sini dia lagi di acara ini sekelibet aja ya. Dia di sini nyangkal bang kalau dia dibilang ahli neuroscience. oh dia bla, 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 bla. sempat Iya. ngomong gitu Iya, juga. dia mengakunya dia praktisi aja. Ya, ya. Nah, lama-lama dia bilang ahli kremasi nih. Hai. Makanya saya bilang orang ini, maaf ya penonton, dan maaf nih kalau Dokter Tifa atau pendukungnya menonton ini, tapi saya terus terang meragukan dia ini sebetulnya ahli atau bukan sih? Meragukan intelektualitas Dokter Tifa karena memang Iya, dia dalam hal ini misalnya, ya. Bagaimana dia tiba pada sebuah kesimpulan, ini adalah sebuah ujian nih terhadap loyalitasnya polisi terhadap Pak Jokowi, ya. Coba kita lihat ceritanya, ya. Siapa yang berinisiatif agar meminta dilakukan gelar perkara khusus? Tifa Roy. Enggak. Emang betul dia bilang saya tidak, tapi Roy ya. Oh Roy, oh Ya, iya. Roy dan ada 2 organisasi hukum lainnya, ya. Jadi yang meminta adalah kubu kalian. Tifa boleh bilang bahwa dia enggak. Barangkali emang dia enggak. Tapi kubu Kan Anda. kalian sekubu. Tapi kan kubu Anda, Heeh. ya. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa ini dilakukan dalam rangka, ya, menguji loyalitas polisi terhadap Jokowi. Karena kalimat menguji loyalitas polisi pada Jokowi itu kan harusnya dilakukan oleh orang-orangnya Jokowi. Kayak orang Jokowi. Saya mau ngecek nih, kalian masih loyal nggak sama saya? Iya. Ya? Iya benar. Kalau ini bukan, yang bikin kan kalian. Iya juga. Yang bikin si kubunya Roy, artinya Tifa berada di dalamnya. Jadi bagaimana mungkin, ya, dikatakan bahwa Jokowi sedang menguji nih loyalitas polisi itu seperti apa nih terhadap
mereka Iya. terhadap dia. Karena kan sesimpel Anda mau gelar perkara khusus, oke, kami sebagai polisi yang melayani dong permintaan dong, Anda. iya. Nanti kalau nggak dilayanin heboh lagi, Iya. disangka Dikira polisinya berpihak ke Iya, Jokowi. dan- Ini kan harusnya gini, uji keprofesionalan polisi. Karena kan gini, kalau polisinya ini misalnya nih ya, ini semua adalah disetting apa di gimana? setting, rekayasa. direkayasa. Maka mestinya justru polisi menolak untuk ada Seharusnya. uji gelar perkara khusus. Kenapa? Karena kalau misalnya gini, gimana kalau gimana coba kalau tiba-tiba pas ada gelar perkara khusus, ini ijazahnya diketahui lah bahwa itu palsu. Kan rugi, justru yang salah itu kan Iya. dibatalkan. Iya, Langsung yang namanya sidangnya tidak dimulai. Mm-mm. Karena ternyata alat bukti utamanya yang bernama ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Iya. Ada risiko itu kan? Ada. Kalau saya jadi penjahat nih, Iya. misalnya Pak Jokowi penjahat nih, Iya. dan polisi penjahat, Iya. jangan dibikin tuh uji gelar perkara khusus. Hmm. Udah deh kita mulai aja. Arti nggak? Langsung Iya, sidang iya, gitu iya, atau iya. Langsung sidang, Langsung dimulailah sidang, sidang. Tapi kan nyatanya dikabulin permintaannya. Justru dikabulkan oleh polisi Dan berani ditunjukkan dan ijazahnya. berani ditunjukkan. Emang ada. Hmm. Ya memang si Roy tetap ngotot 99% saya tetap percaya ini palsu. Ya nggak apa-apa juga. itu opini Anda. Itu opini Anda. Nanti kita bawa ke pengadilan. Iya, betul. Biarkan pengadilan memutuskan. Hmm. Kan gitu. Hmm. Kan emang itu tujuannya. Iya. Tapi jangan bilang bahwa adanya gelar perkara khusus ini adalah uji loyalitas polisi kepada Jokowi. It doesn't make sense. Iya. Dan pertanyaan terbesar saya adalah, kok Tifa bisa tiba pada kesimpulan itu ya? Kalau Anda nonton Rakyat Bersuaranya, Iya. itu kentara Roy diem aja. Iya. Iya, iya, lebih. Karena dia kan yang mengajukan. Iya. Mungkin dia bilang, anjrit gitu ya. mungkin maaf. Saya bilang bahwa kali Offside. Roy merasa, aduh, Nah, para kan ini gini ya. logikanya kok kebalik-balik ya. Nih jangan-jangan internal mereka sendiri udah pada ribut Bang Udah sebenarnya. ribut sebenarnya ya. Apa yang seharusnya mereka omongin ke publik, apa yang seharusnya mereka nggak omongin, jadi kayak gak ada briefing mungkin ya. Kan si Roy bilang, lo ngapain sih ngomong begitu? Kan kita nggak pernah sepakat bahwa argumen kita itu gitu. Bahkan kalau nggak salah di situ juga ya, di acara Rakyat Bersuara itu tuh si Tifa sampai bilang nanti di pengadilan katanya kita akan mendatangkan ahli-ahli. Oh itu isu lain nih. Isu lain ya. Isu lain nih. Ini isu yang ini dulu nih. Uji loyalitas. Bang, tapi ini yang menjadi pertanyaan aku sebagai orang yang nggak tahu prosedur kepolisian sampai ke pengadilan ya. Apakah di gelar perkara khusus itu ada sebuah hasil? Hasilnya Enggak, gitu. enggak ada. Enggak. Emang nggak ada. Dalam Enggak, gini. artian, Hasilnya tuh begini. Si mereka ini masih si Roy dan kawan-kawan. masih bersikukuh. Ya kan si Roy dan kawan-kawan itu berpendapat bahwa ada problem dengan si alat bukti ini yang namanya ijazah ini. Sekarang kasih lihat ya. Karena kata si polisi ya yang punya kita ini ya. Kecuali Anda bisa membuktikan yang tadi pernyataannya Roy itu kan adalah itu palsu. Ya udah tunjukin dengan apa bahwa itu palsu. Alat bukti versi lo gitu misalnya. Alat bukti versi lo apa? Kalau nggak bisa ya jalan dong sidangnya. Karena tadi aku mikirnya gini Bang, kan ini kalau kita berpikir baik dalam arti nih kan dia yang minta si GPK ini. Terus GPK itu apa sih? gelar perkara khusus maksudnya aku singkat, sorry. Nah terus munculnya istilah uji loyalitas ke Jokowi itu, aku mikirnya tadi sebelum aku tahu ya, mungkin karena hasil gelar perkara khususnya itu tidak sesuai ekspektasi mereka. Ya, tapi itu kan bukan uji loyalitas, ini cuma membuktikan. Iya, jadi maksudnya- kan pertanyaan kenapa ini diselenggarakan? Kenapa gelar perkara khusus ini diselenggarakan? Ya, jadi si Tifa kan misalnya bilang begini, bukan berulang kali, tapi saya lihat ada bagian yang dia mengatakan, udahlah, kita tahu semua lah, ini memang sesuatu yang di set up, direkayasa gitu loh, sejak awal. Tapi kalau memang rekayasa, mengapa yang tadi si polisi
mengiyakan lah ya, mengiyakan gelar dengan perkara khusus. karena buat polisi jauh, kalau memang ternyata sebetulnya nggak ada ijazahnya, ya mendingan nanti aja di pengadilan. Apa takutnya kalau misalnya tadi yang Bang Ade bilang, kalau misalnya si buktinya ternyata beneran misal palsu, kayak blunder ke mereka sendiri yang tadi analogi penjahat si polisi itu. Iya. Tapi bahwa mereka memutuskan untuk menyelenggarakan sebuah gelar perkara khusus, ya, itu adalah bukti keprofesionalan polisi, ya. Nah sekarang pertanyaannya, Tifa kan terasa sekali berusaha menunjukkan bahwa ini semua nih permainannya si Jokowi. Iya, kayak udah di set up lah istilahnya. Nih misal contoh lain nih, dia bilang begini, Jokowi itu jahat, ya. Jokowi itu jahat atas dasar alasan apa? Jadi gini dia bilang, kami udah melihat laporannya polisi. Di situ dikatakan bahwa Jokowi itu melaporkan, ya, dan gara-gara jadi perkara ini dan gara-gara laporan ini maka kami sekarang jadi tersangka. Ini kan jahat sekali. Lah, bukankah memang sejak lama kita tahu semua bahwa Pak Jokowi itu melaporkan peristiwa ini, dan akibat laporan dari Pak Jokowi itu maka sekarang mereka menjadi tersangka. Ngerti nggak? Masa mereka menuduh Jokowi jahat karena melaporkan ke polisi? Bahkan ada tuduhan mens rea itu. Ya mens rea dia bilang. Harusnya dikasih kaca aja. Rakyat bersuara itu harus selalu dikasih kaca, Bang. Apa? Kaca bercermin. Yang jahat duluan tuh lu. Kan lo yang laporin duluan. Kan bukan laporin, mencemarkan nama baiknya itu. Lu yang nyebarin cerita bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Iya, maksudnya kan lu duluan. Nah, sekarang Jokowi melaporkan karena merasa dirugikan, ya kan? Dia merasa dirugikan dong. Saya juga akan melakukan hal yang sama nih. Misalnya itu dilakukan Ade Armando, ijazahnya palsu. Ya. Orangnya adalah Roy Suryo, tapi ngapain juga dia melakukan itu buat saya. Orang itu adalah Cindy, entah kenapa dia benci sama saya. Ade Armando itu sebetulnya nggak punya ijazah. Saya marah kan? Ya. Saya bisa nggak ke polisi? Bisa. Nah, yang jahat tuh dia atau saya? Itu pertanyaan besarnya. Nah, dia bilang si Jokowi ini, katanya Pak Jokowi ini melaporkan peristiwa adanya tuduhan pemalsuan ijazah itu kepada polisi. Dan itu benar, Pak Jokowi memang tidak pernah melaporkan Roy Suryo, Tifa, Rismond dan kawan-kawan ke polisi. Dia tidak pernah membuat laporan bahwa, wahai Pak Polisi, saya melapor ya, saya dicemarkan nama baiknya oleh Roy Suryo, saya dicemarkan nama baiknya oleh Tifa, oleh Rismond. Nggak pernah dia. Jadi yang dilaporin peristiwanya. Yang dia laporkan saya peristiwanya. Saya udah dicemarin nih nama baik, silakan ya Bapak ngelakuin penyelidikan deh. Siapa nih saya pelakunya? Bawa rekamannya, kuasa hukum dia ya. Bawa tuh ada rekamannya. Lupa berapa puluh. Ya, puluhan lah ya, ada puluhan video. Polisi mempelajarinya kan. Ketika mereka melihat video-video itu muncullah muka Tifa, muncullah muka Roy, muncullah muka Rismond. Maka orang-orang itu disebut sebagai orang-orang yang mencemarkan nama baik Jokowi. Dibawa, mereka menyatakan bahwa orang-orang ini kita duga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi. Tapi yang memutuskan nanti adalah benarkah mereka mencemarkan nama baik adalah hakim. Urut-urutan itu gitu. Nah, mereka sekarang bilang Jokowi ini bohong. Kata Jokowi, mereka tidak pernah melaporkan nama-nama kita. Ya emang gak ngelaporin nama. Emang gak pernah ngelaporin nama. Emang ngelaporin peristiwanya. Jokowi itu pernah bilang, enggak, saya gak pernah ngelaporin nama-nama itu. Iya, kebetulan video-videonya yang muncul muka Roy Suryo, Tifa, Rismond. Makanya kunci jangan muncul mukanya. Di blur. Yang suaranya dilucu. Tapi gue takut. Itu borak sih Bang. Ya kayak gitu mestinya. Tapi gini, kalaupun memang ya dilaporkan kan hak Pak Jokowi dong as a citizen. Kayak maksudnya sebagai warga negara kan ya dia punya hak untuk melaporkan jika memang merasa nama baiknya dicemarkan. Jadi kayak ya kalau Anda punya hak untuk
apa ya, kayak istilahnya melaporkan lah atas ijazah palsu, Pak Jokowi juga punya hak yang sama sebagai warga negara untuk melaporkan bahwa namanya merasa dicemarkan. Iya, itu sederhana itu Sederhana urusannya. itu sebenarnya. Anda memfitnah saya, ya. Terus balasan saya kepada Anda apa? Saya memfitnah Anda, nggak usah. Laporin dong. Saya difitnah, ya. Wahai polisi, saya difitnah sama Eno. Saya difitnah oleh siapa gitu ya, oleh Noi atau segala macam, ya. Ya terserah polisi. Nah, polisi ketika mempelajari kasus itu menemukan bahwa iya telah terjadi pencemaran nama baik. Maka orang-orang ini harus diperkarakan, di pengadilan kan gitu logikanya. Kenapa si Tifa ini marah-marah? Bilang bahwa jahat sekali, dia itu pembohong. Dia dulu bilang bahwa dia tidak pernah, artinya Jokowi tidak pernah mengajukan nama-nama kami ke polisi. Ini ternyata apa? Ternyata kata polisi memang Jokowi yang melaporkan peristiwa-peristiwa ini ke polisi. Ya kan yang dilaporkan peristiwa Bu Tifa. Jokowi nggak pernah nyebut nama Tifa. Pak Jokowi kalau bisa kayaknya dia ini kayak. Jadi salah dia sendiri. Kenapa nimbrung di peristiwa pencemaran nama baik itu? Kenapa lo ngomong? Kenapa lo ikut-ikutan? Nah, disitulah lagi-lagi saya bilang dia ini pinter beneran atau enggak ya? Masa hal sesederhana ini dia masih mempersoalkan apa yang dilakukan Pak Jokowi? Bu Tifa, kita ada di sebuah negara hukum. Dalam negara hukum, orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana, ya itu ya bisa diajukan ke polisi dong. Ya, diperkarakan. Tapi ya begitulah cara dia ngeles, self defense ya. Cara dia mengelak itu membangun suasana bahwa kami itu, Pak Jokowi itu jahat, mensrea, dia ingin kami dipenjara. Iya, bukan dia ingin Pak Jokowi ingin agar Tifa dipenjara, tapi Pak Jokowi ingin agar siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Kalau Anda memfitnah orang, Anda harus bersiap-siap untuk maju ke pengadilan. Kayak menghadapi konsekuensinya lah, maksudnya. Anda sudah melaporkan bla 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 ijazah palsu, ya Anda juga harus siap terima konsekuensi kalau misalnya orang yang Anda tuduh ini yang ngelaporin Anda balik gitu. Iya. Nah, dalam acara Rakyat Bersuara ini sebetulnya tentu saja bukan cuma Tifa ya yang ngomong ya. Roy juga ngomong, bahkan kita melihat barangkali untuk pertama kalinya nih ya, Roy itu ngamuk, marah-marah, bilang apa sih? Dia ngomong anjing kalau nggak salah ya. Ya, kata-kata nggak pantas. Kata-kata tidak pantas di sebuah debat forum publik. Forum publik di depan jutaan penonton kali ya. Dan sekarang ada di TikTok, ada di YouTube juga, ada segala macam. Dan dengan eksistensinya sebagai mantan menteri. Mantan anggota DPR loh. Iya. Ya. Jadi bahkan dia disebut sebagai ahli kan, expert kan? Ahli dari pakar telematika. Dari UGM pula, ya. Artinya bukan sekolah remeh nih. Dia juga ngomongnya ngaco-ngaco. Tapi saya memang lebih tertarik kali ini dengan apa yang dilakukan Tifa. Tifa ini lagi-lagi seperti mempertontonkan ketidakpintaran dia kalau tidak ingin menggunakan kata bodoh. Dia seperti seolah-olah orang yang nggak tahu apa. Pengetahuan dia tidak cukup mengenai hukum di Indonesia. Iya, apa tuh? Anda mesti ingat kan dia ngomong apa lagi? Kalau nggak salah itu dia di bukan di sidang. Jadi di acara yang Rakyat Bersuara itu dia bilang kalau dia katanya mau mendatangkan ahli-ahli, terus dia katanya mau melakukan examination, nih maaf kalau salah istilahnya, examination prenatal apa ya? Apa gitu? Examination apa cortex gitu. Jadi ada enggak, itu cortex itu cuma istilah-istilah yang dia tambahkan kemudian untuk menunjukkan bahwa dia ini ahli neuroscience nih. Iya. Ya. Neuroscience hubungan sama otak sama syaraf ya. Iya. Ya, dari dulu saya selalu bertanya, ingat nggak buku Jokowi White Paper? Katanya kan di salah satu chapternya ada chapternya Tifa ya. Dan Tifa di sana katanya, karena saya sampai sekarang belum pernah
baca ya, saya nggak tahu di mana belinya soalnya ya. Si Tifa itu melakukan examination. Tifa melakukan pembuktian bahwa ijazah palsu itu dengan menggunakan neuroscience. Ilmu neuroscience. Ya, ilmunya neuro, jadi ilmunya syaraf, ilmunya otak. Ya. Saya tantang Anda deh secara sederhana. Gimana caranya seorang ahli syaraf itu membuktikan bahwa ijazah ini palsu atau asli? Kayak wawancara ya jatuhnya ya. Enggak. Saya cuma mau bilang gimana caranya Di Anda pengadilan. sebagai ahli neuroscience itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jawabannya Nggak bisa. bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda tuh ahli syaraf. Ya. Hah. Misalnya gini. Saya membuktikan bahwa ijazahnya Noe itu palsu. Tapi yang saya pelajari itu Anda. Oh, dia ini perilakunya seperti ini. Maka ijazahnya jadi palsu. Nggak ada urusan dong. Perilaku lu buruk, lu ijazah palsu. Iya, kayak gitu. Bisa nggak? Tapi masalahnya misalnya gini. iya. Oh, ternyata Jokowi nggak bisa bahasa Inggris. Oh, palsu. Nggak mungkin lulusan UGM nggak bisa bahasa Inggris, palsu gitu. Itu kan tolol banget, terus terang. Menurut saya itu salah satu contoh yang tolol. Dan emang nggak objektif juga nggak sih bang? Jatuhnya. Sangat nggak objektif. Jadi maksudnya ya jadi validitas hasil yang dia bilang penelitian itu ya nggak ada menurut saya. Nah sekarang dalam kasus ini dia ngomong lagi nih dengan gagah perkasanya. Dia ini neuroscience nih, ahli ya, lagi akan lulus 2 gelar doktor disertasi. Nggak peduli nggak sih? Ya kalau dia sepinter itu, tapi kenapa nampak setolol ini ya? Ini Iya, sorry ya, iya, saya iya. menggunakan kata-kata yang jadinya serendah ini ya. Tapi betul-betul luar biasa. Jadi dia bilang gini, Extraordinary. yang tadi kamu bilang, Iya. dia akan melakukan examination. Iya. Examination kan pengujian. Prefrontal. Nanti di pengadilan, saya akan melakukan examination. Saya akan undang teman-teman Ahli. ahli Oracle apa gitu kan. Iya. Dia bilang, Oracle itu kan yang istimewa lah, Iya. yang udah paling pakar lah ya, untuk datang ke pengadilan untuk melakukan examination terhadap Jokowi. Iya. Apa yang di examination? Nggak tahu lagi. Otaknya. Enggak. Ingatannya. Mending itu. Nih saya kutip nih beberapa kalimat dia ya. Mhm. Kami akan melakukan examination tentang bagaimana dia kuliah. Jokowi kuliah. Oh iya Ya, aku tahu. kayak Terus bagaimana dia melampaui semua ujian. Mata kuliah apa yang diikutinya. Dia sempat nyebut kantin juga Ya, kalau nggak salah. mengulik bagaimana dia di kantin, berinteraksi dengan teman-temannya, bagaimana dia melakukan KKN. Itu gimana caranya? Itu gimana? Kak, Anda bayangin pengadilan. Iya. Yang menjadi terdakwanya nih adalah salah satu Tifa, ada Roy Suryo, ada Rismon. Terus dia bilang, saya kata si Tifa itu saya akan melakukan examination terhadap Jokowi. Sebagai penggugat. Ya kan Jokowi penggugatnya, Iya. dia yang tergugat. Heeh. Kok dia jadi menggugat Pak Jokowi, Aneh banget itu. mempelajari Pak Jokowi? Itu Kan cacat. ada kuasa hukum. Itu cacat berpikir itu. Nggak kebayang nggak? Nggak Dan kebayang. saya mengundang tokoh-tokoh, dia bilang. Tokoh-tokoh tuh datang. Kok dia yang ngundang ya? Dia kan tergugat. Dia ngundang-undang teman-temannya. Tuh, examination itu, examine si Pak Jokowi. Ayo pelajari. Dia makan di kantin. Gimana dia berteman. Itu tujuannya apa? Anda mempelajari itu semua. Kuliah apa yang diikuti, nilainya berapa. Bagaimana dia bisa lulus kuliah-kuliah itu, bagaimana dia KKN, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya. Tujuannya apa, bro? Sis, kamu ngapain? Tapi kalau misalnya ini aku agak bingung. Kalau memang mendatangkan ke ahli-ahli gitu, itu pengadilan ya harusnya. Itu kuasa hukum. Kuasa hukum. Kan dia punya kuasa hukum tuh, Iya, iya. Wazinuddin tuh siapa itu? Iya itu. Ya siapapun lah namanya ya. Dia harus mendatangkan nih saksi-saksi yang akan meringankan, yang membela, yang menyatakan enggak, ini
nggak ada ini pencemaran nama baik, penyebaran kebohongan semacam ini adalah sesuatu yang normal di Indonesia. Nggak, saya bercanda ya. Tapi maksud saya gitu, dia ngundang para ahli untuk duduk di sana bukan untuk menguji Jokowi. Tapi kayak memberi keterangan bahwa Tifa nggak gini gitu. Misalnya ya, misalnya gitu. Ya, maksudnya kayak jadi bukan datangnya bukan untuk menantang Jokowi kan? Batasannya cuma sampai itu doang, kayak iya, dia membela yang terdakwa, yaitu Roy, Tifa, Rismond. Mereka sebetulnya orang baik, masa lalunya memang kelam, tapi mereka memilih untuk memperjuangkan kebenaran tentang ijazah ini, misalnya gitu. Ya, saya nggak tahu apalah. Jadi sebenarnya intinya kapasitasnya pun kalau yang dilakukan kuasa hukum ya udah ngebela doang kan, ngebela tuduhan pencemaran nama baik, bukan sampai nantangin Pak Jokowi, ayo kita akan melakukan examination, ya itulah. Nggak, examination terhadap apa? Terhadap nilainya dia di kantin gimana? Di kantin gimana? Interaksi gimana? Kuliah seperti apa? Bagaimana dia mencapai nilai-nilai itu? Kakak ini tujuannya apa? Selama ini mereka itu kan memang sekedar mengalihkan perhatian tuh. Kan sering ngomong tentang IP-nya berapa bla 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 ya. Ya sekarang kita di pengadilan nih. Ya. Kan pertanyaannya ijazahnya Jokowi itu palsu atau enggak? Sekarang udah ketahuan nih palsu. Asli, sorry. Hampir salah. Takut banget. Kan asli ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalian itu mengungkapkan bahwa ini palsu, itu pencemaran nama baik gak sih? Itu yang harus diadili. Iya betul. Jadi para saksi memberikan penjelasan. Lagian kan dia logika terdakwa ya. Siapa? Mereka tuh terdakwa. Inilah ya makanya dipertanyakan Bang Ade, Tifa itu semakin menunjukkan ketidakpintarannya. Karena memang jadi dia tuh salah memahami proses hukum yang akan dia jalankan. Bu, ibu kuliah nggak sih, Bu? Tapi kan sebetulnya ini bahkan tidak perlu kalian menjadi intelektual pintar jenius untuk bisa memahami jalannya proses hukum kan? Kan itu kan biasa-biasa aja. Sekarang udah sampai tahap di mana Anda itu harus mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan Anda bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Itu aja. Dan ini Bang, yang yang makin bikin kita nih bingung adalah pas ditanya, oh berarti ini cuman pertanyaan aja ya, tanya jawab biasa aja. Dia bilang, enggak, ini examination, kita ada alat, kita ada metode. Ya di pengadilan. Lo membayangkan ruang sidang itu tiba-tiba masukin alat kedokteran. Iya kan, tau gak sih Bang, yang kayak buat saraf yang ditempel di sini gitu. Oh iya. Enggak, tapi lagi pula gini. Saya mau tanya satu kali lagi. Gunanya apa melakukan studi syaraf ya kepada Pak Jokowi, sementara yang jadi persoalan adalah ijazahnya itu palsu atau asli? Bu, kayak saraf saya aja deh yang dicek, Bu. Saya dengar omongan ibu nih mulai agak kebakar nih sarafnya. Kan saya pernah ketemu tuh sama Tifa di sebuah, saya lupa di acara TV siapa ya. Bukan Rakyat Bersuara itu. Bukan ya sih, kayaknya bukan ya. Oh ini Kompas kayaknya. Kompas. Kan saya tanya tuh tentang gimana sih Bu cara ibu membuktikan bahwa itu palsu ya, dengan kemampuan pengetahuan neuroscience Anda. Marah-marah dia ke saya. Kak, Anda tuh nggak ngerti neuroscience. Anda nggak bisa bicara tentang neuroscience. Enggak, gue lagi nanya gimana caranya. Gue bukan nuduh gue nanya. Tapi ini adalah dua sudut poin yang aku sayangkan dari cara berkomunikasi dia ya Bang. Pertama gini, kayak soal tadi gimana sih cara neuroscience itu membuktikan bahwa ijazahnya palsu. Terus giliran ditanya, nama nggak paham segala macam. Itu kayak mengkerdilkan orang yang justru sebenarnya kalau lu bisa ngejelasin dengan baik, mungkin orang itu akan percaya. Iya. Padahal kan itu jadi sebuah kesempatan, lu bisa menggait banyak pengikut kalau emang bener. Kalau dia benar. Kalau benar neuroscience itu bisa membuktikan ijazah itu palsu. Makanya deh. Sebenarnya sesimpel dia tinggal menjawab pertanyaan Bang Ade, neuroscience itu gimana secara singkat dan kaitin aja sama kasus-kasus yang dia lagi gugat ini kan. Tapi poin kedua yang aku tangkap adalah dia itu sengaja menggunakan istilah-istilah yang emang
apa ya, nggak dimengerti orang awam, biar dia tuh seakan-akan kelihatan Iya, pinter. iya. Betul. Karena Betul. aku di salah satu video brainstorming yang kita lihat tadi, itu tuh ada caption orang yang nge-repost, Bang. Masya Allah, omongan Dokter Tifa ini berwawasan sekali. Hanya karena beberapa istilah kedokteran Iya, iya. neuroscience Dia yang misalnya dipakai. dia bilang, kami memiliki photographic memory. What the hell? Emang kenapa? Kamu ngomong fotografi. Dia kan bilangin, cuma dikasih lihat 5 menit kan, ya. Itu waktu yang singkat untuk melihat sebuah ijazah. Tapi kami ini memiliki photographic memory. Kami bisa ingat, Jadi bisa ingat kan, ada orang-orang yang memang kita tahu ya. Iya. Ada orang-orang yang kayak dia motret, begitu dia lihat dia potret, sehingga dia tahu itu warnanya ungu, hurufnya ini, ya. Tapi apa ininya Dan apa? ditambah Tapi masalahnya Aiman waktu pas ngomong kayak gitu, yang Tifa ngomong 5 menit itu bentar itu, Aiman malah bilang, oh 5 menit itu lama ya? Iya. Enggak, bentar gitu. Karena banyak dia bilang, banyak orang. oh ya ramean jadi mungkin gak sempet ke foto apa gimana. Ditambah Emang lagi beli foto, kan? istilah dia tuh, kami akan melakukan examination terhadap prefrontal cortex, terhadap sistem limbik, amigdala, dan hipokampusnya. Iya. Gimana coba? Itu Nah itu apa? ya kayak gitu tuh, saya pernah bilang, bisa nggak dijelasin ya Neuroscience dengan, itu. ya, dengan ilmu Anda yang neuroscience itu, bagaimana Anda menjelaskan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Wah, Anda bukan ahli, kata dia. Karena dia mau mencoba membodohi orang, makanya caption Iya. yang tadi tuh Bu Dokter ini Wawasan gitu. karena nggak dijelasin. Karena perkara menyebutkan istilah-istilah yang istilah Betul. dalam kesannya neuroscience. berwawasan, Betul. tapi dia nggak bisa ngejelasin gitu. Nah itu yang saya bilang, jangan-jangan selama ini kita udah tertipu, ya. Dia itu sebetulnya tadi nggak pinter, dia itu bukan lulusan apa-apa, tapi dia mulai mengarang nih cerita bahwa dia itu adalah orang dari mana, UGM, sekarang lagi sekolah S3 di UI kalau nggak salah dia bilang ya, atau di mana lah, Iya. whatever, ya. Tapi memang nggak ada buktinya, dan terbukti sekali bahwa dia itu sebetulnya kemarin mempertontonkan, pakai istilah netralnya, ketidakpintaran dia Kebodohan ya. atau kebodohannya. Tapi itu kata Tadi diperhalus, ketidakpintaran itu diperhalus sayang. itu juga ada. Kamu tahu istilah ad hominem nggak? Apa tuh? Ad hominem tuh gini. Kalau kamu misalnya mengkritik saya, Iya. terus saya itu nggak bisa jawab, terus saya akan bilang, oh sini itu rumahnya di mana, Lenteng Agung Iya, gitu iya, ya. iya, malah. Dia sih emang gaulnya sama anak-anak pinggiran Jakarta, Iya. nggak ada hubungan jadi sama kritik dia. Aku ya. Nah, dia juga melakukan itu tuh kemarin, ya. Ini lucu Dia, banget. dia bilang kan, siapa sih namanya, Andi Azwan ya, Iya. Andi Azwan itu kan mengkritik. Bertanya ya, apa sih? Iya, dia pokoknya mengkritik si Roy Suryo itu lebih ke gara-garanya gini. Roy Suryo udah ngeledek tuh. Kalau nggak salah yang tadi saya bilang, apakah pakai anjing atau apa gitu. Monyet. Terus Dokter Tifanya nimpalin simpanse karena Simpanse. monyet versi IQ tinggi. Ya, nah kemudian Andi menjawabnya kan, saya lupa jawaban dia apa. Tapi jawaban yang sebetulnya, oh ini. Bertanya nggak sih? Saya nggak tahu nih Tifa nih betul-betul pintar atau makhluk gaib ya? Iya, kan makhluk gitu. gaib. Oh ini Dari ad alam hominem kata dia. Maksudnya, lu tadi bilang cimpanse, lu tadi Iya. ngomong monyet, ya. Sekarang orang bilang makhluk gaib, orang yang bilang makhluk gaib itu dibilang sebagai ad hominem, artinya menggunakan cara menyerang orang, bukan menyerang substansi. Personal. Iya. Ya kayaknya mereka nih kumpulan udah orang-orang baper terus kayak playing victim gitu. Iya. Baper apa? Jokowi pernah ngapain? Tifa tuh ngapain? Enggak, maksudnya tuh kayak mereka tuh Ini loh yang menjadi catatan, Tifa sama Roy Suryo tuh ngapain? Iya. Diapain Jokowi maksudnya? Sama Rismon ya. Jokowi kan biasa hehehe, ya gitulah gitu, kan nggak pernah nyerang siapapun. Itu Iya. makanya dia sebel, katanya Jokowi pembohong karena
kan yang ngelaporin kita adalah Jokowi. Enggak, Jokowi bahkan tidak pernah menyebutkan nama-nama mereka ke polisi. Berarti Yang playing menyimpulkan victim, kan guys. polisinya. Polisinya yang menyimpulkan. Berarti playing victim. Playing victim. Itu tuh di komen sampai bilang kayak gini. Tiva adalah cerminan cewek sebenarnya. Nggak mau salah. Ya gitu. ya, cewek selalu benar. Iya, karena maksudnya gitu waktu pas dia ngatain, dikatain balik nggak mau, Itu yang Bang. tadi dikatain balik dia bilang ad hominem lah. Bu kok- balik sekolah sedih Bu. Ya udah ya. Jadi Dan- kita udah cukup panjang bicara tentang Tiva. Iya, pokoknya itulah. Pokoknya kalau ketemu potongan-potongan omongan Tiva itu ditranskrip pakai AI, terus ditanya lagi ChatGPT, ntar ChatGPT-nya jawab tuh, emang ini nggak jelas orangnya gitu. Kamu kalau bisa skip aja. Itu saking putus asanya. Saking putus asa ChatGPT pun akan putus asa mendengar. Saking- Bagaimanakah kita bisa membuktikan keaslian Iya. kepalsuan ijazah dengan menggunakan neuroscience? Lama gitu kan ChatGPT tidak Iya, menjadi. Ujung-ujungnya searching web. tidak bisa. Saran saya mending Anda melihat di beranda makanan. Iya. Bang, tapi emang termasuk aku tuh tadi yang aku dapat potongan video yang 8 menit itu aku transkripkan dan aku kirim tuh ke ChatGPT dan jawabannya gini. Jadi apakah ada penelitian atau bukti baru dari sesi dia berbicara dengan di rakyat bersuara itu? Jawabannya tidak ada. Dalam pidato sepanjang itu tidak ada data forensik baru, tidak ada dokumen baru, tidak ada metode ilmiah yang bisa diverifikasi, tidak ada rujukan jurnal standar akademik atau prosedur hukum. Yang ada hanyalah klaim sepihak, istilah ilmiah yang tidak bisa dijelaskan operasionalisasinya, Oh ya, analogi besar seperti Galileo, perjuangan sejarah, misi spiritual, nggak jelas gitu. itu jawabannya ChatGPT. Serius Bang? Sampai begitu. Iya. Kayaknya Ya, dia itu. putus asa juga itu. ChatGPT putus asa dengan itu menganalisis pernyataannya. Tifa yang soal sidang itu. Oh iya. Tapi ini mungkin penutup juga ya. Dari semua tuh tuduhan-tuduhan dia yang dari awal banget lah yang mempermasalahkan font Iya, ijazah Pak Jokowi tahun ini, terus yang dari apa tuh yang Pasar Pramuka ya atau apa sih? Iya. Itu Dicetak Universitas ya. Pramuka. ke makamnya ibunda Ibunda. Pak Jokowi Wah, sampai itu. ini pun juga kayak sebenarnya mungkin tadi yang dibilang Bang Ade, mereka nih mungkin percaya, cuman ada istilah apa ya, bokir apa? Apa sih? Bohir. Bohir. Ada penyandang dananya. Ada Iya nabur. barangkali. Kan dia suka bilang ya perjuangan kebenaran. Tapi kalau kita lihat kan selalu dipelintir kan, Iya. ijazah ditunjukin, kan itu yang mereka pengen. Tapi ujung-ujungnya ini lagi. Jadi diputar-putar, emang sengaja niatnya itu menjatuhkan Jokowi. Mana ada dia mencari kebenaran seperti itu? Nggak ada. Iya, Nggak ada. nggak ada sih. Oke. Kita akhiri saja. Capek, pusing ngomongin TV. Ya, itulah Kupas Berita episode hari ini. Kalau kalian ada apa? ingin Respon-respon waktu pas nonton Rakyat Bersuara, coba komen ya. Biar Coba kali aja kebingungan kita ini juga Terbantu. sama. Oh, ya, enggak. meluapkan emosi kalian. Oke. Oke, jangan lupa ya untuk para penonton like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.